Halo semuanya, hari ini kita bakal coba mecahin salah satu teka-teki paling seru di dunia biologi. Sebuah pertanyaan yang ada persis di perbatasan antara kehidupan dan benda mati. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Virus itu sebetulnya makhluk hidup atau bukan sih? Wah, ini perdebatan besar loh di kalangan ilmuwan dan masih berlangsung sampai sekarang. Apa mereka ini organisme hidup yang super simple atau jangan-jangan cuma molekul kompleks yang nggak punya nyawa sama sekali? Nah, untuk menjawabnya, gimana kalau kita jadi detektif bareng-bareng? Kita akan periksa semua buktinya, petunjuk demi petunjuk, buat ngebongkar sifat asli dari entitas super kecil yang misterius ini. Yuk, kita mulai investigasinya. Oke, sekarang kita lihat nih, ada 4 petunjuk utama. Pertama, virus itu punya materi genetik, bisa DNA atau RNA, yang mana ini kan ciri khas makhluk hidup banget. Tapi, nah ini poin kedua yang bikin bingung, mereka itu bukan sel. Mereka nggak punya tuh bagian-bagian sel kayak organel atau cairan sel yang namanya sitoplasma. Ketiga, ukurannya itu kecil banget. Super kecil. Dan yang paling penting, poin keempat, mereka sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain sendirian. Mereka harus ngebajak sel hidup lain buat bisa memperbanyak diri. Setiap petunjuk ini malah bikin kasusnya makin rumit. Jadi, setelah lihat semua petunjuk tadi, kita sampai pada satu kesimpulan. Istilah ilmiahnya, parasit intraseluler obligat. Kedengarannya rumit ya, tapi artinya simpel kok. Obligat itu artinya wajib atau mutlak. Intraseluler itu artinya di dalam sel. Jadi intinya, virus itu ada di zona abu-abu. Kalau lagi di luar sel, ya dia cuma partikel kimia biasa, benda mati. Tapi begitu dia berhasil masuk ke dalam sel, wih, dia langsung hidup, ngambil alih komando, dan maksa sel itu buat bikin salinan dirinya sendiri. Sifat ganda yang luar biasa ini, antara hidup dan mati, akhirnya membuat dunia virus jadi sangat luas dan beragam. Jadi mereka tuh bukan cuma satu jenis, tapi ada banyak banget yang biasanya dikelompokkan berdasarkan materi genetik yang mereka bawa. Yuk kita kenalan sama 2 keluarga besarnya. Pertama, ada keluarga virus DNA. Anggap aja mereka ini para arsitek di dunia virus. Kenapa? Soalnya mereka pakai DNA sebagai cetak biru yang stabil dan jarang banget berubah. Jadi, pas mereka masuk ke sel inang, mereka tinggal ngasih cetak birunya, terus mesin di dalam sel itulah yang disuruh kerja buat ngebangun lebih banyak virus sesuai desain mereka. Di sini kita bisa lihat beberapa contohnya. Ada yang namanya bakteriofag. Ini spesialisnya cuma nyerang bakteri. Unik ya. Lalu ada virus yang mungkin lebih kita kenal, kayak keluarga herpes viridae yang menyebabkan herpes, dan keluarga hepatnaviridae yang jadi penyebab hepatitis B. Walaupun strategi mereka beda-beda, semuanya pakai cetak biru yang sama, yaitu DNA. Sekarang kita lanjut ke kelompok kedua, keluarga virus RNA. Kalau tadi virus DNA itu arsitek, nah virus RNA ini bisa dibilang seniman perubahan cepat. Materi genetik RNA mereka itu kurang stabil, yang artinya mereka gampang banget bermutasi dan berevolusi. Kemampuan adaptasi super cepat inilah yang membuat mereka jadi lawan yang tangguh banget. Nah, di sini kita lihat beberapa nama yang mungkin udah nggak asing lagi. Keluarga Orthomyxoviridae itu yang bikin kita kena influenza. Pernah mikir nggak kenapa kita butuh suntikan vaksin flu baru tiap tahun? Ya ini dia sebabnya, karena virusnya terus berubah. Sifat RNA yang gampang berubah ini bikin pengembangan vaksin jadi tantangan. Terus ada Rhabdoviridae, yang di dalamnya ada virus rabies yang mematikan. Dan tentu saja ada Retroviridae yang terkenal, seperti HIV. Kecepatan mereka buat berubah itulah kunci sukses mereka, sekaligus jadi tantangan besar buat kita. Semua ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang sangat relevan. Setelah kita paham bedanya antara arsitek DNA yang stabil dan seniman perubahan cepat RNA, menurut Anda, virus COVID-19 itu masuk ke keluarga yang mana ya? Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan. Terima kasih sudah bergabung dalam penelusuran ini.